Pertama, bersyahadat dengan sempurna. Inilah cara utama yang paling utama untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni bersyahadat, meyakini sepenuh hati bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya di lisan saja, namun diyakini sepenuhnya di dalam hati serta diterapkan dalam amalan kehidupan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dirinya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, menjawab panggilan azan. Azan adalah cara seorang muslim untuk memberitahu jika waktu sholat sudah tiba. Dalam lafaz azan itu terkandung ajakan untuk menunaikan sholat. Seseorang yang menjawab panggilan azan ini akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana tertera dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian mendengar muazin, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Lalu berselawatlah atasku. Sesungguhnya barang siapa berselawat atasku sekali, maka Allah berselawat atasnya 10 kali. Lalu mohonlah Allah bagiku wasilah, karena sesungguhnya dia adalah kedudukan di surga yang tidak diberikan kecuali bagi seorang hamba dari hambanya. Barang siapa memintakan untuk wasilah, maka dia berhak atas syafaatku." Hadis riwayat Muslim. Selain itu, membaca doa setelah azan juga dapat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengucapkan saat mendengar panggilan azan, Allahumma rabba hazihid da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashul maqama mahmudanil lazi wa'addah," maka ia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, memperbanyak sholawat. Memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad adalah bukti bahwa kita cinta kepada beliau. Amalan ini sangat dianjurkan oleh Allah dan juga oleh Nabi Muhammad sendiri. Orang yang selalu memperbanyak sholawat ini kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana tertera dalam hadis dari Abu Dardah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa berselawat atasku 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu sore, maka ia mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak." Hadis riwayat Tabrani. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak salawat kepadaku." Hadis riwayat Tirmizi. Keempat, memperbanyak bersujud. Memperbanyak sujud saat sholat juga menjadi salah satu amalan untuk mendapatkan syafaat dari Nabi. Hal ini sebagaimana dikisahkan dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia berkata, "Aku pernah bermalam bersama Rasulullah, lalu aku mendatangi beliau sambil membawa air untuk wudhu untuk beliau. Kemudian beliau berkata kepadaku, 'Mintalah.' Aku berkata, 'Aku minta untuk dapat menemanimu di surga.' Kemudian Rasulullah bersabda, 'Selain itu.' Aku berkata, 'Itu saja.' Lalu Rasulullah bersabda, 'Tolonglah aku atas dirimu dengan banyak bersujud.' Hadis riwayat Muslim. Kelima, tinggal di Madinah. Ternyata orang yang tinggal di Madinah dijanjikan oleh Nabi akan mendapatkan syafaatnya. Hal ini sebagaimana tertera dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Tidaklah seseorang sabar terhadap kesusahannya di Madinah, kemudian dia mati, kecuali aku akan memberikan syafaat padanya atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat jika dia seorang muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadis lainnya datang dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari umatku sabar terhadap cobaan Madinah dan kesusahannya, kecuali aku akan memberikan syafaat padanya atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim.